Teori belajar kognitivisme. Konsep dasar kognitivisme. Teori kognitivisme mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme. Tokoh-tokoh kognitivisme yaitu Jean Piaget, Jerome Bruner, Ausubel, dan Robert M. Gardner. Aplikasi teori kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai sebuah aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan. Penerapan teori kognitif adalah dalam bentuk bahasa yang digunakan dan penjelasan yang diberikan pendidik mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi kebebasan bagi mereka untuk saling berbicara dan diskusi dengan yang lain. Ada juga yang menggambarkan teori belajar kognitif ini ibarat suatu komputer yang memulai proses dengan input data, kemudian diolahnya hingga mendapatkan hasil akhir. Kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Kelebihan teori kognitivisme adalah sebagai berikut. 1. Teori kognitif ini dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah atau problem solving. 2. Teori ini juga dapat meningkatkan motivasi siswa. 3. Teori kognitif ini juga dapat menjadikan lebih kreatif dan mandiri. 4. Dalam teori ini dapat membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Teori kognitivisme mempunyai beberapa kekurangan sebagai berikut. 1. Teori ini dianggap lebih dekat kepada psikologi belajar anak, sehingga penerapannya pada proses belajar anak tidak mudah. 2. Teori ini dianggap susah dipraktikkan sebab seringkali kita tidak mungkin memahami struktur teori kognitif tersebut menjadi bagian-bagian yang jelas. 3. Teori belajar kognitif ini keberhasilan sebuah pembelajar tidak dapat diukur sebagai hanya satu orang siswa saja. 4. Teori ini dapat menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. 5. Teori ini sulit dipraktikkan, terutama untuk usia lanjut.